Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang metode-metode untuk optimasi pengelolaan pesisir. Dalam metode optimasi pengelolaan, terutama di sini untuk terumbu karang untuk kegiatan wisata bahari, ada metode yang banyak dipergunakan adalah analisis kesesuaian pemanfaatan ekowisata. Dalam analisis kesesuaian pemanfaatan ekowisata ini, optimasi pengelolaan terumbu karang mencakup beberapa kegiatan wisata. Tahapan pertama adalah dengan penyusunan matriks kesesuaian setiap kategori ekowisata. Ada beberapa kategori ekowisata, misalnya ekowisata selam, ekowisata snorkeling, ekowisata pantai, ekowisata mangrove, dan beberapa yang lain. Dalam matriks kesesuaian ini penentuan parameter yang mendukung untuk ekowisata tersebut, kemudian juga ada pembobotan dan penghargatan. Jadi tiap parameter itu ada pembobotan dan ada harganya. Kemudian yang kedua, analisis indeks kesesuaian setiap kategori wisata, dan yang ketiga melakukan pemetaan kawasan dengan cara operasi tumpang tindih atau overlay. Dalam optimasi pengelolaan terumbu karang untuk pengelolaan wisata bahari, parameter utama objek kegiatan ekowisata untuk terumbu karang ini selam dan snorkeling. Tapi dalam wilayah pesisir ada pengelolaan ekowisata yang lain, misalnya pantai. Kemudian kalau wilayah tersebut terdapat mangrove, itu bisa dikembangkan ekowisata mangrove, atau jika ada lamun bisa ekowisata mangrove lamun, atau juga bisa beberapa ekowisata yang lain. Kriteria kesesuaian ekowisata selam. Ada 6 parameter yang mendukung ekowisata selam ini dengan masing-masing mempunyai bobot yang berbeda. 2 parameter utama yang mendukung ekowisata selam ini adalah kecerahan perairan dan tutupan komunitas karang dengan bobot 5. Kemudian ini masing-masing adalah kelasnya. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dengan skor masing-masing. Kelas 1 3, kelas 2 2, dan kelas 3 1, dan yang keempat 0, dengan beberapa klasifikasinya. Misalnya di sini untuk tutupan komunitas karang dengan bobot 5, dia jika lebih dari 75% dia masuk mempunyai bobot 3. Jika 50 sampai 75 mempunyai skor 2, dan jika 25 sampai 50 skor 1. Jika kurang dari 25% tutupannya, skornya 0 ya. Dan selain kecerahan dan tutupan karang yang mempunyai bobot 5, di sini yang mendukung ekowisata selam ini juga jenis leafworm ya. Ini bobotnya 3, dan jenis ikan karang 3. Kemudian yang terakhir yang mempunyai bobot 1, kecepatan arus dan kedalaman karang. Ini dengan kelasnya masing-masing. Kemudian dari kriteria parameter ini untuk menyimpulkannya itu dianggap sesuai bila nilainya 75 sampai 100. Jika sesuai bersyarat 50 sampai kurang dari 75, jika tidak sesuai kurang dari 50, dan total maksimum dari bobot dengan perkalian skor di sini 54 untuk kelas kriteria kesesuaian ekowisata selam. Kemudian kriteria kesesuaian untuk ekowisata snorkeling.
Di sini ada 7 parameter. 2 parameter utama adalah kecerahan perairan yang mempunyai bobot 5, kemudian yang mempunyai bobot 3 ini jenis levom dan jenis ikan karang, sedangkan kecepatan arus, kedalaman terumbu karang, dan lebar hamparan dataran karang ini 1 dengan masing-masing kelas 1 dengan skor 3, kelas 2 dengan skor 2, kelas 3 dan kelas 4 sesuai dengan tabel berikut. Pada ekowisata snorkeling ini total bobot kali skor tertinggi ini, jika di total jumlahnya nilai maksimumnya 57, dan kesimpulannya dianggap lokasi itu sesuai untuk ekowisata snorkeling bila nilainya 75 sampai 100%. Kemudian sesuai bersyarat 50 sampai 75 dan tidak sesuai kurang dari 50. Selanjutnya kriteria kesesuaian ekowisata untuk ekowisata pantai. Nah, di sini terutama untuk yang daerah-daerah mempunyai pasir putih ini mempunyai nilai yang tinggi, karena di sini ada 10 parameter untuk membangun ekowisata pantai, dan ada 3 parameter utama, yaitu kedalaman perairan. Jadi di sini kemahannya perairan yang tidak terlalu dalam ini mempunyai skor yang tinggi. Kemudian tipe pantai, tipe pantai yang pasir putih ini mempunyai skor yang tinggi. Kemudian lebar pantainya yang lebar lebih dari 15 meter ini mempunyai skor yang tinggi. 3 parameter yang mempunyai bobot paling tinggi, yaitu 5 itu kedalaman perairan, tipe pantai, dan lebar pantai ini. Kemudian yang mempunyai bobot 3, material dasar perairan, kecepatan arus, dan kemiringan pantai. Material dasar perairan yang mempunyai skor tinggi itu adalah yang berupa pasir, sedangkan yang paling rendah yang berupa lumpur. Kemudian untuk kecepatan arus, yang arusnya tidak terlalu besar, 0 sampai 0,17 meter per detik, ini skornya tinggi, sedangkan lebih dari 0,51 itu rendah, skornya 0. Kemudian kemiringan pantai, yang kemiringannya itu kurang dari 10 derajat itu skornya tinggi, sedangkan kemiringan lebih dari 45 derajat skornya rendah atau 0. Nah, di sini parameter yang mempunyai bobot paling rendah adalah kecepatan perairan, penutupan lahan pantai, biota berbahaya, dan ketersediaan air tawar. Untuk kecepatan perairan yang prosentasenya kecerahan perairan yang prosentasenya lebih dari 80% ini sangat sesuai, sehingga skornya tinggi. Kalau kurang dari 20% atau bisa dikatakan keruh, itu mempunyai nilai 0. Kemudian penutupan pantai yang berupa di sana terdapat kelapa, kemudian lahan terbuka, ini skornya tinggi. Sedangkan kalau wilayah tersebut berupa hutan bakau, pemukiman atau perubahan, skornya 0 atau rendah. Sedangkan jika tidak terdapat biota bahaya, itu skornya tinggi. Jika di sana ditemukan banyak biota berbahaya seperti bulu babi, ikan pari, lepu, hiu, itu skornya 0. Itu juga ketersediaan air tawar. Jika kurang dari setengah kilometer, skornya tinggi. Jika lebih dari 2 kilometer, skornya 0. Dan nilai maksimum untuk nilai ekowisata pantai ini, jika bobot dikalikan skor tinggi, ada 84, dengan kelas kesesuaian sama dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya untuk kesesuaian untuk ekowisata mangrove ada 5 parameter, dan di sini yang paling dominan di sini yang paling adalah dengan bobot 5 itu ketebalan mangrove. Mangrove yang mempunyai ketebalan lebih dari 500 meter itu mempunyai skor yang tinggi. Jika ketebalannya kurang dari 50 meter, nilainya 0. Dan kerapatan mangrove individu per 100 meter persegi, jika kerapatannya antara lebih dari 15 sampai 20 individu per 100 meter persegi, itu skornya 3. Tapi jika kurang dari 5, skornya 0.
jenis mangrove, jika 3 jenis spesies mohon maaf 5 ya, lebih dari 5 spesies yang ditemukan skornya 3, dan jika tidak ditemukan mangrove 0. Dan di sini untuk kerapatan dan jenis mangrove ini mempunyai bobot 3, sedangkan yang mempunyai bobot 1 tinggi pasut ya, pasang surut dan jenis biota. Dan di sini jika pasang surutnya hanya 0 sampai 1 meter tinggi, jika pasang surutnya lebih dari 5 meter itu 0. Dan jenis biota, jika banyak ditemukan biota ikan, udang, kepiting, moluska, reptil, dan burung, itu mempunyai skor yang tinggi. Dan nilai maksimum untuk ekowisata mangrove ini 39. Untuk kelas kesesuaiannya sama dengan yang lainnya. Kemudian kriteria kesesuaian untuk ekowisata lamun. Di sini ada 7 parameter, dan parameter yang paling utama di sini adalah tutupan lamun dengan bobot 5. Dan di sini jika tutupannya lebih dari 75 ya, 75% di sini skornya paling tinggi 3, jika kurang dari 25% skornya 0. Kemudian yang bobotnya 3, kecerahan, jenis ikan, dan jenis lamun. Jika kecerahan perairan lebih dari 75% skor tinggi, jika kurang dari 25 skornya 0. Untuk jenis ikan, jika yang ditemukan lebih dari 10 skornya tinggi, jika kurang dari 3 skornya 0. Nah, kemudian jenis lamun di sini jika 3 jenis ini ditemukan, Cimodacea, kemudian Holodule, dan Halobila, ini skor 3 jika hanya 1 ya, Halus ini 0. Kemudian jenis substrat kecepatan arus dan kedalaman lamun ini mempunyai bobot 1, dengan jenis substrat, jika substratnya pasir berkarang ini mempunyai skor tinggi 3, jika berlumpur 0. Kemudian untuk kecepatan arus, jika kecepatannya 0 sampai 15 cm per detik tinggi, nah, skornya 3, sedangkan kecepatan bila lebih dari 50 meter itu skornya 0. Untuk kedalaman, jika kedalaman hanya 1 sampai 3 meter skornya tinggi. Dan nilai maksimum untuk bobot kali skor tinggi ya, skor yang 3 ini maksimumnya 51, dan untuk kelasnya sama dengan yang lainnya. Yang terakhir, kriteria kesesuaian untuk ekowisata pancing. Ini ada 3 parameter kelompok jenis ikan, kemudian jenis ikan, dan kedalaman. Jadi kelompok jenis ikan ini bobotnya 5, jenis ikan 3, dan kedalaman 1. Dan kelompok jenis ikan jika di lokasi fishing ground tersebut sangat banyak, ini skornya 3, jika sangat sedikit 0. Untuk jenis ikan, jika lebih dari 4 jenis yang ditemukan skor 3, jika hanya 1 jenis atau kurang 0. Kedalaman, jika kedalaman ini antara 1 sampai lebih dari 3 ya, itu skornya 3, dan di sini jika kurang dari 1 skornya 0. Dan nilai maksimum untuk ekowisata pancing ini 27, dan untuk kelasnya sama dengan yang lain, jika 75 sampai 100 ini sesuai, jika 50 sampai 75 sesuai bersyarat, jika tidak sesuai kurang dari 50. Itu untuk beberapa kriteria kesesuaian ekowisata. Selanjutnya ini ekowisata selancar ya, ada kesesuaian selancar ini ada 5 parameter ya, dan parameter yang dominan di sini tinggi gelombang dan panjang gelombang dengan bobot 5. Dan di sini jika tinggi gelombangnya tidak sampai 2 meter skornya paling tinggi ya, jika gelombangnya kurang dari 1 nilainya skornya 0, karena di sini untuk selancar ini sangat memerlukan gelombang yang tinggi, sehingga semakin tinggi di sini skornya tinggi. Kemudian panjang gelombang juga, jika panjang gelombangnya lebih dari 100 meter juga skornya tinggi, jika hanya kurang dari 50 meter skornya
maksudnya ini kurang dari 10 meter ya, skornya 0. Kemudian pecah gelombang, jenis pecah gelombang di sini ada beberapa jenis ya. Dan untuk pecah gelombang ini bobotnya 4. Jika pecah gelombangnya jenisnya plungingen collapsing ini 3, jika collapsing 2, kemudian spilling 1, dan surging ini 0. Untuk material dasar perairan jika berkarang, material dasar perairan dan kedalaman ini bobotnya 3. Jika materialnya berkarang ini skornya mempunyai skor tinggi, tapi jika berlumpur skornya 0. Kemudian untuk kedalaman, jika kedalaman lebih dari 5 skornya tinggi, jika kurang dari 1,5 skornya rendah 0. Dan di sini maksimum untuk ekowisata selancar ini 60 dengan kelas sama dengan yang lainnya. Kemudian untuk dari parameter kesesuaian tersebut kita menyimpulkan untuk menentukan indeks kesesuaian wisata itu dengan nilai ini IKW ini ya, indeks kesesuaian wisata. Jadi nilainya caranya adalah B sini bobot ya, bobot tadi, bobot tiap parameter, kemudian kali skor masing-masing dari data pengukuran yang didapatkan di lapang bagi N maksimum. N maksimum itu tadi di tiap parameter itu ada nilai N maksimumnya kali 100%, dan kita dapatkan kesesuaian sesuai dengan parameter-parameter tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya untuk analisis daya dukung ekologi ekowisata pesisir. Di sini analisis daya dukung ekologi ini ditujukan untuk menganalisis jumlah maksimum wisatawan yang melakukan kegiatan ekowisata bahari dalam suatu kawasan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Gangguan keseimbangan diakibatkan oleh kerusakan biofisik secara langsung dari wisata bahari dan secara tidak langsung melalui pencemaran, misalnya sampah atau yang lainnya. Maka pendekatan yang digunakan adalah ada pendekatan kawasan objek wisata yang rentan terhadap kerusakan langsung dan pendekatan maksimum beban limbah. Nah, di sini untuk pendekatan daya dukung kawasan wisata ini ya, DDK ini rumusnya K kali LP bagi LT, WT bagi WP. Di sini DDK ini daya dukung kawasan adalah sama dengan K ini potensi ekologis pengunjung per satuan unit area kali luas area atau panjang area yang dimanfaatkan bagi luas unit area untuk kategori tertentu sesuai dengan kategorinya. Dan di sini kita bisa lihat untuk K dan LT itu pada tabel ini. Jadi jika untuk masing-masing kegiatan itu berbeda. Misalnya untuk rekreasi pantai ini K-nya 1, LT-nya di sini LT itu 50. Untuk wisata mangrove K-nya 1, luas area LT-nya 50 meter. Jadi ini mangrove ini dihitung panjang trek ya. Kemudian snorkeling 1, LT-nya 300. Ini tiap orang dalam 100 kali 5 meter. Ya. Kemudian selam di sini K-nya 2, LT-nya 2000. Di sini tiap 2 orang dalam 100 kali 5 meter. Itu. Jadi K sama LT-nya itu dilihat dari tabel ini. Kemudian di sini kali WT ini waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari, dan bagi WP ini waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu. Dan di sini ada pada tabel berikut untuk WP dan WT. Jadi untuk pantai ini ya, wisata pantai, waktu yang dibutuhkan itu untuk per orang ini WP ini ya. Jadi waktu yang dihabiskan pengunjung untuk setiap kegiatan ini 3, dalam satu hari ada 6 ya. Jadi di sini kalau WT per WP dari sini 6 bagi 3. Untuk wisata mangrove WP-nya 2, WT-nya 8, jadi 8 bagi 2. Wisata lamun WP-nya 2, WT-nya 4. Snorkeling 3, WT-nya 6, dan selam 2, WT-nya 8. Kemudian selanjutnya jika sudah
didapatkan daya dukung kawasan, kita akan mendapatkan berapa daya dukung kawasan, berapa orang kawasan tersebut bisa dikunjungi. Kemudian di sini kita bisa ada daya dukung pemanfaatan. Jadi daya dukung pemanfaatan ini hanya 10% dari daya dukung kawasan. Oleh karena itu rumusnya adalah DDK kali 0,1. Sehingga di sini pemanfaatan yang direkomendasikan hanya 10% dari DDK. Sehingga pengelolaan atau ekowisata di wilayah tersebut tidak terganggu pemanfaatannya. Seperti yang dijelaskan di sini, dengan pendekatan adalah pendekatan kawasan objek wisata yang rentan terhadap kerusakan langsung dan pendekatan maksimum beban limbah, sehingga yang pemanfaatannya hanya 10% itu tidak sampai merusak kawasan wisata tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana kita menentukan status atau kondisi mutu air di suatu pesisir? Ya, jadi kalau kita mengkaji tentang bagaimana melihat optimalisasi untuk ekowisata di suatu kawasan pesisir, sekarang kita melihat bagaimana status mutu airnya. Dasar yang dipergunakan adalah Keputusan Menteri Nomor 115 tentang pedoman penentuan status mutu air, bahwa penentuan status mutu air yang digunakan ada 2 metode di sini dalam peraturan Menteri tersebut. Ada yang pertama dengan metode indeks pencemaran (IB), kemudian yang kedua dengan STORAD. Nah, indeks pencemaran IB ini menurut Sumitomo dan Nemero di sini dari Universitas Texas ini, indeks ini dinyatakan sebagai indeks pencemaran atau pollutant index yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Kemudian pengelolaan kualitas air atas dasar IB ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. Ini rumusnya ya, IPJ ini indeks pencemaran bagi peruntukan. Untuk di sini ada C1, kemudian LIJ, L1J, atau di sini LIJ. Jadi di sini LIJ di sini ada konsentrasi parameter kualitas air dalam baku peruntukan air. Jadi sebagai dasarnya adalah baku mutu. Kemudian CI di sini ya, CI ada konsentrasi parameter kualitas air yang diperoleh dari hasil analisis sampel air. Ini hasil sampelnya. LIJ ini baku mutunya, standar baku mutu ya. Kemudian di sini penentuannya adalah nilai CI per LIJ menunjukkan pencemaran relatif yang diakibatkan oleh parameter kualitas air. Nisbah ini tidak mempunyai satuan, ya, ini tidak ada satuannya ini. Kemudian nilai CI bagi LIJ ini jika sama dengan 1 adalah nilai kritik ya. Kemudian karena nilai ini diharapkan untuk dipenuhi bagi suatu baku mutu peruntukan air. Kemudian jika CI bagi LIJ lebih dari 1, maka konsentrasi parameter harus dikurangi atau disisihkan kalau badan air digunakan untuk peruntukan J. Nah, dan di sini evaluasinya adalah jika nilainya 0 sampai 1 ini memenuhi baku mutu, jika nilainya 0 sampai 5 ada cemaran ringan. Jika nilainya 5 sampai 10 cemaran sedang, jika nilainya lebih dari 10 terjadi pencemaran berat. Itu perhitungan menggunakan indeks pencemar. Kemudian selanjutnya jika menggunakan metode STORAD ini ya, metode STORAD ini adalah metode untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan. Dengan metode STORAD ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip, metode STORAD ini adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu. Nah, secara prinsip hampir sama dengan metode sebelumnya.
yang disesuaikan dengan peruntukan guna penentuan status mutu air. Di sini cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai. Ini sistem nilainya dari US EPA, di sini Environmental Protection Agency, dengan mengklasifikasi mutu air dalam 4 kelas. Kelas A jika skornya 0 ini memenuhi, kelas B jika -1 sampai -10 cemaran ringan, kelas C jika skornya -11 sampai -30 cemar sedang, kelas D jika lebih dari -31 cemaran berat. Ini prosedur penggunaannya. Yang pertama, lakukan pengumpulan data kualitas air dan debit air secara periodik sehingga membentuk data dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter air dengan nilai baku mutu yang sesuai dengan kelas air. Kemudian tahapan ketiga, jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air, maka hasil pengukuran kurang dari baku mutu, maka diberi skor 0. Ya. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu, hasil pengukuran atau lebih besar dari baku mutu, maka diberi skor. Nah, ini cara penskorannya. Ini contohnya, jika nilainya kurang dari 10, nilai maksimumnya untuk parameter fisika -1, kimia -2, biologi -3. Ya, untuk nilai maksimum, nilai minimum, kemudian nilai rata-rata. Ini nilai rata-ratanya. Kemudian jika lebih besar atau sama dengan 10 nilai maksimumnya untuk yang parameter fisika -2, ini skornya ya, kimia -4, biologi -6. Untuk minimumnya fisika -2, kimia -4, biologi -6, dan rata-rata fisika -6, kimia -12, dan biologi -18. Jadi di sini ini catatannya jumlah parameter yang digunakan untuk penentuan status mutu air. Ini jumlahnya. Jika parameternya kurang dari 10, kita pakai ini ya. Jika parameternya lebih dari 10 parameter, itu kita pakai yang bawah. Kemudian yang kelima di sini, jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan status mutu air dan jumlah skor yang didapat dengan penentuan sistem nilai seperti yang ini penentuan kelasnya. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.